Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Baik Ibu, jadi hari ini kita akan melaksanakan aktivitas observasi dan saya akan menjadi pengamat Ibu ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas ya. Senang sekali dengan Nah, sebelum melaksanakan pengamatan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih? dalam penguasaan murid. Jadi anak-anak itu mereka lebih sibuk dengan aktivitas mereka sendiri ketika saya belajar. Oke, bagian mana yang nanti Ibu inginkan untuk saya amati? Fokus ke bagian yang mana? Bagaimana cara mengkondisikan mereka tetap fokus kepada pembelajaran. Intinya mereka tidak sibuk dengan aktivitas mereka sendiri. Oke. Menurut Ibu nih, bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan nanti? Nah, dari pengamatan saya bahwasanya anak itu belum paham konsep dasar pembelajaran ini sendiri. Jadi mereka merasa bosan dan tidak tertarik dengan pembelajaran ini, sehingga mereka mencari kesibukan masing-masing. Oke, lalu apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita laksanakan bersama? Banyak sekali sebenarnya, tapi yang fokus kepada bagaimana mereka tetap fokus pada pembelajaran dan tidak melakukan aktivitas di luar pembelajaran dengan fokus kepada apa sih yang sedang dipelajari hari itu. Oke, baik. Sekarang izinkan saya untuk mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Oke, boleh dengan senang hati. Doa sebelum belajar. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita seperti biasa dia masuk. Absen aja biar lebih valid. Nanti dia hadir lagi. Oke. Ibu B. Abil Azam. Adib. Akbar. Sakit. Alisa. Arif. Dani. Anti. Dino. Zaki. Fadil. Fitri. Gilang. Mana Gilang? Ifrat. Joresa. Khalif. Talisa. Masih ingat nggak dengan kesepakatan kita di awal? Masih ingat? Apa kesepakatan dalam pembelajaran bahasa kerja? Yang pertama, tidak boleh ribut. Apalagi tidak boleh mengganggu teman. Apalagi tidak boleh keluar tanpa izin ustazah. Apalagi apa? Yang banat, yang Allah sudah yang banat apa? Kesepakatan kita di awal. Bertanya saat tidak paham. Kemudian apa lagi? Tidak boleh mengganggu teman. Ketika ustazah menjelaskan, tugas kalian adalah mendengarkan. Oke, itu adalah kesepakatan kita di awal semester dulu. Kemudian lanjut, kan udah lama kita nggak masuk nih. Gimana perasaan kalian? Senang nggak belajar? Terus dari rindu dengan belajar? Rindu dengan belajar, masya Allah. Tepuk tangan dulu, masya Allah. Ini adalah calon-calon orang sukses, calon-calon pemimpin Indonesia, masya Allah. Amin ya robbal alamin. Oke, gimana berangkat sekolah tadi dengan bak?
Ada yang ngambek berangkat sekolah, nggak mau sekolah, ngambek. Tenggang dengan orang tua, cekcok, ada? Enggak, alhamdulillah. Siapa yang sekolah tadi buru-buru takut terlambat? Oh, Karno. Kamu dia banyak banget ya. Kenapa takut terlambat? Karena apa? Karena takut dihukum. Karena sadar bahwa terlambat adalah perilaku yang tidak baik, gitu. Kemudian yang banat, gimana? Ada yang nggak semangat sekolahnya tadi? Semangat semua, masya Allah. Kemudian ada yang sangat semangat. Wih, cepetlah jam 8 pelajaran Zarati. Cepetlah, ada rindu banget sama Zarati. Ada Ifra ya. Ifra yang merindukan Ustazah. Masya Allah. Oke, jadi alhamdulillah kalau kalian tadi datang ke sekolah benar-benar dengan persiapan yang matang. Sudah sarapan? Sudah, alhamdulillah. Jangan lupa. Maaf karena udah lupa hari ini Kamis. Kita tahu semuanya sahur. Yang mana? Alhamdulillah, semoga kita selalu istiqomah dalam mengerjakan apa yang Allah kita perintahkan. Oke, jadi itu aja. Kita lanjut ke materi. Atau ada yang ingin cerita dulu sebelum belajar? Ada Pano? Sama liburan, bukan liburan ya, libur belajar. Karena banyak kegiatan kita di luar aktivitas belajar, seperti Dopi Fair, kemudian apa lagi kita proyek, buat kue, buat lemang, kemudian buat baitat, kemana kan? Gimana perasaannya? Enak belajar kayak gini atau proyek? Proyek. Oke. Ada yang nggak bisa masak kue, praktek langsung di rumah. Dani yang ngajari orang tuanya buat baitat. Aku buat apa? Kembang goyang? Kembang goyang. Oke, alhamdulillah. Oke, itu aja yang pembukaan. Kita lanjut di materi. Semuanya bawa aksara? Silakan. Angkat aksaranya, kita informasikan kalian semua dari huruf aksara. Huruf aksara ini awalnya disebut dengan huruf konsonan. Huruf utama. Oke, ada yang bisa? Khalif barangkali? Atau siapa? Anaza gitu. Masih ingat? Ini huruf apa? A. Ini ma, titik 2 di bawah. Apa? Kemudian ada titik 2 di atas, berubah menjadi N. Lanjut. Apa lagi? Ya? Boleh. Ada huruf yang boleh, ada huruf yang tidak boleh. Seperti huruf pulang, kan ada pulang. Yang mana? Ini tak. Ini lupa garisnya. Ayo, siapa yang mau maju ke depan? Boleh? Ayo. Silakan. Bawa ini ya. Yang Allah coba dicek betul atau tidaknya yang dibuat oleh Fitri. Boleh. Karena kalau nggak boleh nanti banyak yang udah lupa. Jadi nggak selesai.
Untuk yang lain silakan dikoreksi dan dilihat di aksaranya betul atau tidak. Yang salah boleh nanti maju untuk memperbaiki. Apa? Apa? Yang salah boleh nanti diperbaiki ya. Yang lain coba-coba di bukunya. Kalau ada yang salah boleh diperbaiki. Oke, siapa lagi? Masih ada yang salah? Silakan, nggak apa-apa. Kalau ada merasa yang dibuat oleh temannya di depan itu salah, boleh memperbaiki. Silakan. Yang mana? Semuanya sudah betul? Aula, yang mana? Silakan, Joresa kembali. Yang lain boleh. Oke, siapa lagi? Khalif. Sudah betul semuanya Khalif yang dibuat temannya? Silakan dilihat Khalif. Ini betul? Jadi kita Betul. Amen. Ini ma titik 2 di bawah, ditambah n di atas. Betul? Ta dikasih titik 2 di bawah. Jadi bukan T, T. Kemudian ba dikasih miko. Berubah menjadi bo. Tebo. Kemudian ga dikasih titik di atas. Berubah menjadi oke, betul. Ini lagi pa. Ini cok. Ini ada dua kayak gini. Jadi tampak. Kemudian ini ma titik 1 di atas berubah jadi huruf Dani. Silakan Dani. Ini pa. Kemudian di depan pa huruf apa? Lihat di oke. Pa cok. Kalau cok itu dalam bahasa Lebong. Kalau di utara dia menggunakan a. Jadi ini nggak dipakai. Jadi pacak. Tahu pacak? Bisa. Kemudian ini ma. Betul. Ini la. Kemudian dikasih i. Ini kayak gini kurang. Jadi miling kan? Miling. Kemudian ini a-nya dihapuskan. Ini kalau dia o, kalau menggunakan ini lo itu menggunakan bahasa lebong. Kalau kita cukup dengan la itu artinya mau. La pengenko. Kemudian la ko ngeruku. La salah dan. Kemudian ini ma. Oke, silakan. Dioresa. Apa itu? Dibaca. Amun terbogi pacak miring sila mada. aman tebal dibaca miring sila mada Nah, apa tuh? Silakan, itu masih ada yang salah. Ini tameng nggak ada titik 2, jadi tamang. Ini betul. Ini silakan cek di aksara kalian.
Silakan. Sila mada. Ini apa ini? Uang awok. Apa ini? Silakan cek ya Sarah. Ini salah. Silakan cek ya Sarah. Dengarkan Ustazah. Dengarkan. Dengarkan Ustazah. Fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Bisa? Coba. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, Masya Allah. Bareng. 1, 2, 3 semuanya. 1, 2, 3 tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Oke, kalau mode rejangnya gimana? Mode rejang, kan kita lagi belajar bahasa rejang. Tepuk fokus. Kemudian Tami'o. Ingat. Fokus. Coba. Jadi apa kata anak Nabila? Jadi apa? Jadi ini ya. Melihat. Kemudian. Coba kemudian. 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 Ini kemudian. Bukan bahasa lain, tapi bahasa rejang. Kemudian. Kemudian. Tami'o. Tami'o. Peker. Peker. Fokus. Fokus. Tahu? Artinya udah tahu kan? Kemuliaan apa? Melihat. Banat, Aulad. Kemuliaan artinya? Melihat. Tami'o. Mendengar. Berarti telinga untuk? Mendengar. Mendengar. Kalau sudah menjelaskan, gunati'o untuk? Tami'o. Untuk tabi? Ya Pano? Peker. Peker. Otak peker. Apa artinya? Otak kita disuruh berpikir. Oke, itulah game kita. Dari game kita ada berapa kata yang kita dapatkan hari ini, dan itu harus kalian aksarakan. Oke, game kita tadi kamlia, kemudian apa lagi? Tami'o. Berpikir. Oke, benar? Coba satu orang kamu lihat, buat aksaranya kamu lihat. K, kemudian titik 2 di bawah dikasih F, K, la dikasih I, dikasih K di ujung. Ayo, coba di bukunya, buka bukunya dan dicoba. Silakan cek. Ustazah akan cek satu-satu kata kamu lihat dalam aksara rejang. Gak tahu? Boleh. Kalau jadi Baik, Ustazah. siang saya mulai siang Oh iya iya. Zo berarti Ya? Hah? Ya, apa? artinya berliputan Lan, kok kan timnam? Ya, ada. Sebisanya aja ya. 1, 2, 3, action. Action. Udah omongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil dari kerja kelompok. Yang pertama, aman terbojul si pacar ini sila ada yang awak
Jangan dihapuskan atau jangan dipotong. Jangan ditebang-tebang habis. Ketiga, doa banyak kerja kepadanya nenek yang diam. Itulah karena kita bijak peninggalan nenek moyang. Dan nenek kakek. Aman ada tua celako doa tua kundai menoo. Malam mengatakan petua celaka. Itulah petua dari sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Alisa jawab pertanyaan Ustazah. Dari materi yang sudah kita pelajari, kemudian kita sudah mengerjakan soal juga, hal atau bagian mana yang Alisa merasa susah atau sulit dalam pembelajaran materi menulis dan membaca aksara reja? Menerjemahkan, mengartikan. Ada lagi? Nggak usah malu. Oke, kemudian pertanyaan kedua, apa sih cara atau tindakan Alisa setelah pembelajaran ini untuk memperbaiki yang tidak bisa tadi? Apa yang harus dilakukan? Berlatih, kemudian berlatih menulis aksara. Pertanyaan terakhir, kita cari satu orang. Tiga, dua. Nabila. Yang suara dia kayak gini. Oke, Nabila, pertanyaan terakhir. Bagaimana menurut Nabila penting atau tidaknya kita mampu memahami dan membaca serta menulis huruf aksara itu penting nggak? Apa? Kenapa itu penting? Tetapi aksara dari Oke, itu yang tidak fokus jawabannya A. Kita cari yang fokus. Fitri, silakan. Kenapa kita penting belajar membaca dan menulis aksara? Ini adalah salah satu perwakilan sekolah yang mendapatkan juara Bengkulu Utara. Kita jawab dari semua ini. Kenapa sih kita bisa membaca dan menulis aksara? Berdiri aja, berdiri aja. Kan calon orang hebat. Berdiri aja. Apa? karena aksara adalah sebuah peninggalan yang sebelum dibuatnya abjad dibuatnya kayak bisa mengirimkan surat karena dulu kan belum belajar abjad dan menggunakan aksara. Walaupun kita sekarang tidak menggunakan cara menggunakan aksara lagi, tapi kita harus tetap mempelajarinya untuk mengenang jasa nenek moyang telah membuatkan kita. Tepuk tangan yang meriah. Oke, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan atau hal-hal yang membuat kalian tidak nyaman dalam pembelajaran Ustazah. Itu aja, silakan ditutup dengan doa. Siap. Tutup pelajaran. Salam. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hujan lagi ya. Ya, alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan observasi kelas dan alhamdulillah kita sudah bisa dapat ketemu waktu untuk ngobrolin masalah terkait dengan yang kita laksanakan kemarin. Ini kita observasi kelas di kelas itu ya Bu ya, pelajaran bahasa jam. Alhamdulillah selesai ya Bu ya. Gimana nih menurut Ibu sendiri terkait dengan performa Ibu dalam kompetensi Ibu dalam mengajar kemarin? Kalau menurut saya sendiri, bagaimana saya mengajar gitu ya? Kalau nilai sendiri bagus. Tapi ternyata masih banyak sekali kekurangan saya. Yang pertama, saya ternyata masih sangat grogi. Apalagi kalau dilihatin gitu, apalagi di video yang dilihatin itu groginya sampai hilang semua yang harus diajar. Seharusnya biasa aja gitu, tapi itu belum bisa dikontrol, masih grogi sekali. Terus juga untuk menguasai anak, ya mungkin terlihat di situ masih ada sebagian yang masih ribut, tidak fokus, ada yang fokus, kayak gitu mungkin ya. Kurang nyamannya mereka atau tidak mengertinya mereka dengan pembelajaran yang sudah saya sampaikan. Mungkin ada beberapa metode yang ya tidak pas dan tidak sesuai karena mungkin latar belakang juga. Oke, jadi Ibu masih merasa ada yang kurang ya? Masih sangat kurang. Karena grogi sebenarnya. Grogi. Jadi langsung ya apa yang harus disampaikan? Menyampaikan itu pengalaman saya ya Bu ya. Kalau menurut pendapat saya beberapa kali sebenarnya ini bukan yang pertama sebenarnya saya mengamati Ibu dalam mengajar karena saya posisinya juga ada di dalam kelas biasanya ketika pelajaran bahasa Arab itu ada. Jadi memang agak beda ya karena direkamnya ya. Nggak semua biasanya. Nah, biasanya lebih santai dan lebih ngalir seperti itu. Cuman ya karena ini untuk keperluan dokumentasi ya saya sampaikan yang untuk keperluan dokumentasi. Kalau untuk yang kesehariannya sebenarnya insya Allah juga sudah berjalan yang baik. Nah, untuk kemarin yang saya perhatikan alhamdulillah yang paling terlihat nih, yang paling mencolok itu adalah kemampuan Ibu dalam mengelola kelas di awal pembelajaran. Itu sangat luar biasa. Jadi nggak langsung setelah absen langsung kita belajar hari ini belajar enggak. Jadi nggak seperti itu. Jadi Ibu luar biasa mengkondisikan kelas anak dulu untuk benar-benar siap belajar. Hanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana sebenarnya. Siapa yang tadi pagi sarapan? Nah, itu semua katakan sebenarnya. Kemudian dari situ ada interaksi kan anak-anak jawab saya belum bisa sarapan atau ada yang tadi menanya masalah yang berangkatnya nggak semangat ada seperti itu. Dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ternyata anak-anak yang merasa kita sekarang belajar bahasa Jam itu apa ya mungkin merasa terbebani karena belajar kan anak-anak dengan kata-kata belajar di kelas itu anak bosan ini jadi cair dulu. Jadi anak-anak udah ketawa dulu, anak-anak udah santai dulu, anak-anak sudah itu memberikan motivasi di awal itu cukup luar biasa. Jadi saya lihat anak-anak fokusnya langsung fokus ke kemudian dengan pemberian speaking ya, saya pikir kemarin kok ada speakingnya, yang ternyata sengaja Ibu kasih speakingnya di tengah ketika antusias anak udah mulai turun nih karena udah mulai fokus belajar tiba-tiba terlihat mungkin ya anak-anak udah turun fokusnya Ibu kasih apa namanya ice breaking dan ternyata ice breakingnya itu nyangkut ke pembelajaran itu di luar ekspektasi saya itu luar biasa itu cukup fokus saya tahu kan tapi ternyata ketika tiba-tiba Ibu bilang coba yuk kita ganti bahasanya bahasa Rejang loh juga ya keren deh bahasanya pakai bahasa Rejang setelah pakai bahasa Rejang diulang beberapa kali tiba-tiba yuk gimana cara nulisnya nah itu ya bagus ya jadi langsung apa ya terimplementasi dengan pembelajaran
pembelajaran. Nah, ini menurut saya bagus. Menurut ibu pengamatan saya itu seperti apa? Melihat hasil Mengembang ngemis gimana ya, mungkin ya saya mungkin terbiasa dengan bagaimana caranya mereka suka dan senang. Meskipun ya saya paham atau tidak, saya akan mengupayakan hal itu mereka suka dan senang serta tertarik. Cuman ada beberapa juga yang mereka masih sibuk sendiri sambil di luar gitu. Kemudian saya mendengar sangat terharu, ternyata gitu ya. Kalau nggak adanya observasi, tentunya saya nggak tahu ini benar nggak ya saya ngajarinnya kayak gitu. Tapi dengan itu, oh ternyata ada juga ya yang benar, meskipun banyak juga yang kesalahannya. Kemudian juga ice breaking juga. Kemudian ya itu memang biasanya saya setiap memberi ice breaking itu saya kaitkan dengan pembelajaran hari itu apa yang bisa kita kaitkan dengan ice breakingnya. Jadi dia bermain tapi di situ mereka tetap belajar kayak gitu. Jadi nggak main kosong, nggak hatinya aja yang kita hibur, ternyata otaknya juga harus ikut berpikir. Meskipun dia senang, tapi dia ternyata dengan game juga masih belajar, tapi tetap happy. tadi jadi ya udah cukup sebenarnya udah cukup bagus dalam pemahaman ya. Nah tadi lu bilang masih ada yang main atau nggak fokus ya. Tapi saya lihat nggak terlalu banyak ya Bu, ya. Nggak, paling satu dua orang nggak banyak. ya. Itu kemarin mohon maaf yang di ruang sebelah saya lihat ya, ya. itu. Itu gimana ibu menghandle anaknya kemarin? Saya kan lagi kayak gitu. Dia mungkin ya karena saya sibuk dengan yang 11 ini, jadi dia nggak terlihat oleh muka atau mata kita gitu. Jadi dia itu ternyata pengen juga dilihat oleh mata kita gitu, pengen juga dipandang. Oke Dani, bagaimana Dani? Kenapa mengganggu teman? Nggak ngerti dah. Oh ya, nggak ngerti bagian mana? Coba saya bantu dulu. Baru mulai fokus. Dia ini juga pengen dipandang. Karena saya sibuk mungkin ya sibuk memandang yang di sebelahnya, kemudian yang di depan saya, sehingga lupa yang di samping ternyata juga pengen dipandang oleh mata. Ternyata di situ kelemahannya. Kemudian saya pandang terus, saya tanya, oh saya tatap satu-satu, barulah mereka fokus kembali. Ternyata anak itu ternyata juga nggak mau, dia hanya mendengar, tapi pengen sekali dipandang dan disentuh. Bagaimana ini? Oh baru dia ikut dan tertarik di situ. Pembelajaran yang digunakan kemarin itu apakah sudah kemarin itu memberi penugasan yang berbeda-beda ya tiap kelompok. Nah itu bagaimana kira-kira hasilnya di anak? Apakah sudah sesuai metode tersebut atau dilihat dari hasilnya? Kalau dilihat dari hasilnya kemarin sudah diperiksa hasilnya untuk yang tingkat level yang mereka belum tahu sama sekali itu memang dia membuat kalimat yang pendek tapi sudah arah, sudah lumayan bagus, meskipun ada 1-2 huruf yang tanda bacanya nggak sesuai, ada sudahnya dikit kayak oh dia bagus jadi kayak gitu ada sebagian kecil. Terus yang menerjemahkan dari aksara kerja itu hanya bagian kecil juga, mereka yang belum paham karena memang yang mereka pegang itu dengan aksara, karena aksara itu kan banyak ya, ada aksara 20, kemudian ada aksara yang benteng, kemudian pengucapan dialek itu juga berbeda. Nah ternyata mereka bingung nih, dia belajar di sekolah menggunakan aksara ulu, kemudian di rumah ternyata ketika dia browsing dia nggak pakai yang aksara ulu, dia pakai yang aksara lebong. Jadi pengucapan lebong dengan aksara itu kan berbeda. Jadi dia di situ protes, ini artinya ini bukan salah. Contoh kayak gini, lo dan la. Kalau di lebong itu kan lo, dia menerjemahkan di situ lo. Terus saya bilang ini salah, yang betul adalah la. Yang kami pelajari lo, iya itu betul.
Ya, kategori mereka kemarin memang di rumah kesehariannya mereka menggunakan bahasa Rijang, tapi kesusahannya adalah di aksaranya. Meskipun kayak itu, kalau dilihat itu sekitar 1 atau 2 yang salah. Tapi kalau membuat kalimat secara membaca dan menulis itu kategori sudah memenuhi standar kompetensi mereka. Kalau yang sedang tadi kan dia dialeknya dia belajar yang Lebong tuh. Kemudian yang kita ajari adalah yang Solo Utara. Dan prosesnya di situ ada beberapa yang salah. Kalau yang mahir itu tadi kan dia menerjemahkan tuh dari dia buat kalimat. Saya cuma bilang silakan kalian buat kalimat dengan bahasa Rijang, aksara dan artikan. Memang kebetulan mereka kesehariannya menggunakan bahasa Rijang. Namun mereka belum belajar dengan dialek aksara ini. Tapi ternyata pas dilihat hasilnya udah memiliki kompetensi, aksaranya udah melampaui. Mungkin karena mereka sudah hafal dengan aksara, kemudian tanda bacanya mereka juga sudah paham. Sehingga mereka hanya menerjemahkan apa yang sudah dia tahu kayak gitu. Kayak kalimatnya dia udah tahu kalimat membuat apa, kemudian tinggal mereka aksarakan. Dan itu hanya sedikit gitu kesalahannya. Oke, dan siswa itu kira-kira ada yang sama sekali nggak ngerti kan? Atau ibaratnya level bawah deh, tingkat pemahaman gitu. Masih ada? Ya, ada lagi kalau yang di bawah, karena mereka di awal sudah dituntut untuk hafal dengan aksara. Dan setiap, jadi gini Bu, kami itu setiap kali pertemuan itu mereka nyetor 10 kata bahasa Rijang. Jadi setiap kali pertemuan, memang kemarin nggak ada di video, tapi memang biasanya kami setor dulu. Yang orang Rijang aksaranya ya, yang bukan orang Rijang kosakatanya. Jadi mereka terbiasa, oh sudah banyak kosakata meskipun ya nggak sebanyak orang yang memang dulu. Jadi sebenarnya itu sudah sangat berdiferensiasi ya, berdasarkan kebutuhan belajar anak-anak yang tadi yang sendiri punya metode sendiri. Dan ternyata memang kompetensi awalnya juga sudah dikuatkan ya, sebelum pembelajaran bahasa Rijang mereka sudah harus bisa sudah ada kesepakatan belajar ya. Oke, menurut Ibu sendiri nih, dari kompetensi mengajar Ibu dan pengelolaan kelas, masih ada yang perlu dikembangkan? Masih bagaimana? Masih banyak. Yang pertama, pengennya saya semua itu tetap fokus ke saya dari awal sampai akhir. Jadi itu belum bisa saya kuasai. Adalah jeda-jeda mereka yang ngobrol, adalah jeda-jeda mereka bosan. Ketika dikasih game baru enak lagi. Kemudian dikasih lagi yang susah, mulai turun lagi di situ. Menstabilkan mereka tetap pokoknya dari awal sampai akhir. Cuman mereka pernah saya tanya, gimana pembelajaran bahasa Rijang, enak nggak? Zah, singkat sekali waktunya Zah, tambah Zah, sejam lagi Zah, aku sengaja. Jadi kami itu tidak puas, salah sudah belajar Zah baru dan kita nggak seru, ya udah habis jam kayak gitu. Mereka pengen nambah Zah jamnya, masa cuma sejam. Jadi tidak enak, masa sejam, tambah sejam lagi Zah kayak gitu mereka. Bagus ya sekali ya. Meskipun dia kadang nggak ngerti. Ya, ngerti. Oh, waktunya sudah habis, jadi sih, Zah, cepetnya ya, Oke, ternyata anak-anak gratis, iya sih ya. Tapi tadi Ibu mengatakan bahwa ada yang apa ya, bahasanya mungkin maksudnya dia tuh tidak stabil apa ya semangat belajarnya. Nah, menurut Ibu nih, gimana nih langkah Ibu ke depannya untuk yang anak-anak tersebut, anak-anak yang tidak stabil semangat belajarnya nih? Mungkin kalau kedepannya mungkin ini dipanggil secara personal ya. Ditanya ada apa, sedang belajar dari saja ibu itu nggak dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada kenapa dia tidak bisa fokus dari awal sampai akhir. Ada saja hal yang membuat dia tidak
kan, itu dia tidur dan tidur. Panggil, kenapa kok ternyata dia di rumah itu sendirian. Ibunya sudah pergi ke Jakarta, ayahnya sudah meninggal, jadi dia tidur di rumah itu sendiri. Gimana dong ini? Ya makanya keluar kadang bisa, makanya di rumah tuh nggak ada masakan yang masak. Saya nggak, iya, jadi itu kayak, jadi itu dapat udah luar informasi biasa. baru. Itu kan saya di sekolah datang itu juga udah luar biasa. Pada konsepnya kalau remaja, lama gitu, tapi dia datang. Tapi ya kekurangannya dia tidur. Setelah didekati terus, memang butuh waktu beberapa bulan, nggak minggu, bulan. Baru dia ketika saya, Zah kan, masuk yuk, malah dijemput. Ada apa? Ternyata dia di situ kehilangan orang yang memperhatikan dia. Gitu juga jadi perhatikan, makanya setiap jam silakan. Saya baliknya ke mereka, boleh? Mau belajar bahasa Indonesia? Tidak. Oh iya, belajar dia. Jadi ternyata anak-anak itu masuk kelas juga membawa ransel masalahnya masing-masing dari rumah ya. Sendiri-sendiri ya, kita nggak bisa menjudge kamu ini nggak mau belajar. Ada beban yang harus kita bantu dulu. Yang B tadi, yang belum sempat terpanggil anak-anaknya, itu kira-kira ada berapa kepala? 10 kan? Nggak nyampe. 1, 2, 3, 4 orang. Empat ini berarti belum terpanggil semua ya? Belum terpanggil, hanya 1 yang sudah terpanggil. Itu rencananya tetap personal atau keempat-empatnya? Keempat, karena awalnya dia 4, hanya dulu, oh kalau dia kebutuhannya nggak sama, ya mungkin kita samakan. Tentunya ada rahasia yang orang lain nggak boleh tahu, jadi dia tertutup kan. Kalau sendiri mungkin dia lebih terbuka gitu, mungkin kita nggak tahu gitu. Oke. Kira-kira kapan tuh mulai aksi? Insya Allah secepatnya. Panggilan anak secepatnya. Secepatnya. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir sesi Ibu. Jadi menurut Ibu gimana hasilnya dari diskusi kita hari ini? Apakah cukup mencerahkan? Silakan. Saya sangat berterima kasih. Saya salah satu yang dipilih. Tanpa adanya ini, saya nggak tahu kekurangan saya di mana, apa yang harus saya perbaiki. Oh, ternyata ada hal yang harus saya tambah dari ini. Yang jelas bertambahnya ilmu baru yang akan saya perbaiki ke depannya. Hubungannya ya Bu ya, harus memberikan potensi. Ternyata ketika kita diobservasi, justru kita juga tahu bisa yang kita anggap itu biasa aja, ternyata justru itu kelebihan keunggulan bagi orang lain gitu ya. Bahkan jadi kita juga tahu kekurangan kita apa dan hal-hal apa yang perlu ditingkatkan. Oke Bu, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah mau menyediakan waktu untuk observasi. Semoga nanti di kelas berikutnya bisa lebih baik lagi dan kita bisa ngobrol lagi masalah